Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita lanjutkan kaji kita berkaitan masih masalah amalan-amalan sunnah yang ada di dalam sholat. Ya, masih itu belum selesai. Jadi amalan-amalan sunnah yang ada di dalam sholat. Halaman 10 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa fihi bidaraini amin. Lanjutannya, di antara amalan-amalan sunnah di dalam sholat itu yaitu membaca atau mengucap Sami Allahu liman hamidah. Habis kita ruku, Sami Allahu liman. Itu sunat sebenarnya. Ya. Jadi bukan rukun bacaannya itu adalah sunnah. Nah. Kemudian di samping bacaan Sami Allahu liman hamidah dan disunatkan juga membaca tasbih ketika kita dalam keadaan ruku. Berapa kali yang disunatkan itu? Yaitu sebanyak 3 kali. Kalau 1 kali belum dapat kesunahan. Kalau kita baca 3 kali, maka kita dapat kesunahan. Membaca 3 kalinya itu, maka kita mendapat kesunahan. Ini yang ada ketika kita berada di dalam sholat. 3 kalinya itu ya. Dan membaca doa i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Doanya itu juga termasuk sunnah. Jadi banyak sekali amalan-amalan sunnah ketika kita dalam menjalankan sholat. Kemudian juga amalan-amalan sunnah di dalam sholat yaitu membaca kunut ketika kita melaksanakan sholat subuh. Kunut waktu sholat itu juga hukumnya sunat, kagak dibaca juga. Nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Tapi kita yang biasanya orang aliran ahli sunnah wal jamaah ya, atau orang rata-rata orang NU, jadi subuhnya itu dia membaca kunut. Kalau kita biasa membaca kunut, kalau kita lupa nih kunut, lantar sebelum salam kita sujud sahwi. Tuh. Itu diantara amalan-amalan sujud sahwi ketika kita lupa membaca kunut. Kemarin itu dibahas tuh waktu di showroom tuh ngaji sama Kiai Ahmad Turmuzi. Mau kitab yang tebal gitu. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan kita sujud sahwi. Di antaranya adalah kalau kita lupa baca kunut ketika kita sholat subuh.
Jadi kalau kita lupa baca kunut, tetapi kita udah kebulung geruduk ke bawah, lah udah terusin, nggak apa-apa. Jangan balik lagi berdiri, udah duduk balik lagi berdiri, jangan. Apalagi duduknya udah duduk sempurna mau sujud, jangan, terusin. Jangan berdiri lagi. Ya. Jangan berdiri, Allahumma hdina fi man hadait, jangan berdiri. Lah udah terusin aja. Sujud 2 kali. Nah, entar sebelum kita membaca salam habis tahiyat, kita sebelum membaca salam, maka kita sujud sahwi sebanyak 2 kali. Subhanallazi la yanamu wala yasfu. Itu bacaan sujud sahwi. Bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bukan. Ketika kita sujud subhanallazi la yanamu wala yashu, 2 kali tuh. Ya 1 kali sujud 1 kali, berarti 2 kali sujud ya 2 kali. Gitu. Kalau kita memang tidak terbiasa membaca kunut, kayak kebiasaannya amalan orang Muhammadiyah, yang nggak apa-apa. Nggak baca kunut karena emang hukumnya sunnah. Ini dia kagak baca kunut, dia baca kunut, dia ribut. Jangan. Iya. Jangan ribut. Ini dia ribut. Wah, gua nggak mau di situ mah ada kunutnya. Gua nggak mau di sholat di situ nggak ada baca kunutnya. Ribut. Akhirnya dia ribut-ribut pindah sholat. Jangan. Iya. Jangan. Jadi biar aja, emang ini ada. Ini kita lagi kaji nih kitabnya nih. Ada. Ternyata itu ada di dalam kitab sebagai satu pegangan kita kita beramal. Iya, jangan sholat taraweh dia 23, ada yang 11 ribut. Oh, gue nggak mau sholat di sono 23. Ini aja sini yang 11, cari dan yang 11. Ya. Nah, usah, semua ada tuntunan, tinggal kita mau ngikut yang mana. Ya kalau pengen pahalanya dapat banyakan dari rokaatnya, ya ikut yang 23 ya. Kalau yang 11 ya cukup yang 11 saja. Jangan pakai ribut, karena semua ada tuntunannya. Yang begitu tuh yang kagak pernah ngaji tuh. Iya. Di porsi lah dia kagak ngaji, di mana-mana dia kagak ngaji. Iya. Ngaji tapi kagak dipakai ya. Jadi begitu. Nggak perlu, memang di dalam amalan-amalan memang banyak khilafiyah. Para imam mazahibul arba'ah di dalam satu pendapat juga banyak yang berbeda. Dan ada tuntunannya masing-masing, ada alasannya masing-masing mengapa dia berbeda. Ada alasannya masing-masing. Maka belajarlah kita menjadi orang bijak. Ketika orang lain mengamalkan amalan yang berbeda, ya silahkan, monggo. Ya, sesuai dengan keyakinannya. Jadi di antaranya adalah membaca kunut ketika dia dalam sholat subuh.
dan membaca doa di antara sujud dan doa tasahud akhir, yaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu yang panjang, agak panjang. Nah itu juga hukumnya sunat. Baca tasawuf akhir sunat hukumnya. Maka sekalian ini nanti akan dibahas di dalam bahasan yang akan datang. Faslun, di bawah ini dan sunat menaruh tangan di bawah di antara pusat ketika kita berdiri. Nah, antara pusat mana taruh tangan nih, Allahu Akbar tuh, sedekap bersedekap ini juga hukumnya sunnah. Gimana yang disunahkan yang benar? Antara pergelangan tangan ini sama pergelangan tangan ini nih, ini kan ada pergelangannya nih. Itu yang benar ada yang begini. Yang benar kiri di bawah, atas kanan di atas. Ini pergelangannya ini sama, biar sama. Jangan sembahyang begini. Lah, emang orang kedinginan. Jangan, tapi ada lagi Allahu Akbar begini, ada. Ya, ada. Dia punya alasan, dia menutupi hatinya jangan sampai kemasukan setan. Ada yang berpendapat seperti kayak itu. Ya. Sama juga kayak orang sembahyang kakinya dimengkangin. Biar supaya setan nggak bisa nyelag. Begitu. Sebetulnya ada yang berpendapat bukan begitu. Kalau dimengkang ntar lolos dari sini, dari bawah. Tengah-tengahnya disondol-sondol, ayo. Bukan begitu sebetulnya. Ada yang memberi pengertian, bukan begitu. Ya. Kita disuruh sholat itu suruh merapatkan, bukan suruh mengkang. Kalau emang kurang rapat ya geser, merapat. Bukan yang mengkang biar supaya setan nggak nyelag, dia nyelos dari bawah. Diajar aja biasa gitu, rapat. Ini kagak, kaki kita diinjek. Ya. Diinjek. Saya pernah dulu sembahyang Jumat, udah kesiangan, nggak keburu pulang. Sono daerah Curug, deket Sapiul pengajian Porsila, Sapiul Ikhwan ya. Ya, Curug. Bayang situ di tikungan udah kesiangan, saya nggak keburu, sholat aja di situ. Sholat Jumat. Ya begitu. Wah, kaki kita diinjak. Kalau mau coba mengkang dong, mendingan diinjak, kaki kita ditempelin gituin. Di situ ada tuh ini tata cara kayak aliran Muhammadiyah. Kalau sini dilihat khutbahnya juga nggak pakai 2 kali, azannya nggak pakai 2 kali. Ada di tikungan pernah saya sembahyang seperti itu, diinjak semua. Ya, jangan diinjak lagi loh, batal kita. Jadi injak, kalau diinjak lagi. Lah jangan, kenapa suling injak aja? Lah batal sholat kita. Jangan. Biarin, tempelin, geser, tempelin, geser. Jadi begitu, banyak betul. Jadi Allahu Akbar kalau menurut tuntunan antara pergelangan tangan adanya itu di atas pusar dikit. Begini ada tuntunannya. Jadi tangan kita ini bersedekap begini, ini juga hukumnya sunnah di dalam sholat. Lah kalau kita lihat di Mekah, lu udah macam-macam. Bang Allahu Akbar ya berdiri aja begini.
Ya mazhabnya gitu, mazhabnya imam apa, imam Hambali apa Maliki apa bagaimana, nggak pakai kayak kita Allahu Akbar sedekah, dia nggak Allahu Akbar, udah begini aja, ini aja. Lihat ya kalau ya kalau dia mati tangannya nggak disedekapin gitu. Jadi begitu, emang banyak macam-macam, makanya kita disuruh belajar terus dan belajar biar supaya kita mengenal wawasan. Dengan wawasan itu maka tidak sempit. Jadi kalau orang mau mengamalkan macam-macam, kita nggak usil, kita bijaksana karena kita tahu caranya begitu. Oh ini caranya begitu, ini alasannya, caranya begitu, ini alasannya. Jadi begitu, tidak perlu adanya perpecahan dan pertengkaran di dalam mengamalkan. Silahkan saja sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi semua ibadah atau beribadah itu ada tuntunannya, makanya kita disuruh ngaji biar supaya nggak ikut-ikutan. Gitu. Menaruh tangan di bawah dan di atas pusat ketika berdiri. Ketika kita berdiri sembahyang, dan sunat memandang kepada tempat sujud. Nah, ini kalau lagi sembahyang matanya kudu dijaga. Jangan lagi sembahyang gangak begitu. Apa? Udah gitu lagi sembahyang sholat berjamaahnya di belakang. Ada tulisannya begitu tuh, kayak punya emas di belakang, PT apa tuh dibaca. Atau kalau enggak, iya, pusat penjualan baja ringan dibaca di sini di belakang. Lah makanya nggak boleh. Makanya kita yang bagus disuruhnya sholat itu pakai baju polos. Apalagi ntar nih musim kampanye, udah banyak banget kaos tuh tulisannya, ya. Nah jadi begitu. Jadi sunat mata kita tertuju kepada tempat sujud biar supaya menambah kekhusyuan. Itulah diantara amalan-amalan sunat yang harus kita amalkan ketika kita dalam menjalankan sholat. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina ma'al fitri insya wa zakar. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna bita'wil. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna bitawil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.